Shalom Alaikum teman-teman, kembali bertemu dengan saya Diki Sinau. Kali ini kita akan membahas keselamatan versi Kristen dan versi Islam. Para debaters yang akan melakukan debat kali ini adalah dari DCCI Ministries, Hatun Tas dan Ustadz Yahya. Beliau keduanya ini dikenal cukup baik sebagai speaker corners, apologet dari Eropa yang cukup terkenal. Pada sesi debat nanti, setiap sesi akan saya sertakan opini atau penjelasan sehingga teman-teman dapat menarik suatu pelajaran lebih mudah dan lebih mendalam. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Okay. Are you okay with these principles, Yahya? I am okay. Do you like to start about salvation? Then maybe I note down whatever you say, and while I am doing my introduction, I can comment on your point. Do you like to start? I let you to start first because you are the one who kind of approached to have the discussion. What I'm gonna do is I will start timekeeping as well. Okay. So first round is gonna be 10 minutes. Just a moment. Let me know when you are ready to go. Okay. Okay. So I'm going first to talk about the salvation according to Islam. Then I will talk about the different salvation and the Bible. Make sure that I respect everyone's opinion, and I'm just passing and reading what's in the Bible. So don't blame me for anything if I say, but I mean no offense. My aim is to enlighten everybody with the truth, which I believe, and hopefully everyone will enjoy the debate. And I hope that there's no interruption during this conversation, which I would like it to be conversation, not a debate. Continue, Yahya. Yes. So I am on time now. Starting. Your time already started. Okay. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon everyone. My name is Yahya. I used to comment under the name Syed F11, and now I have my own channel, Islam Defender Yahya. I would like you to join me and leave your comment accordingly. And I would like everyone to, my channel is seeking to just say the truth. And I hope everyone join me and the channel leave their comment as I said. And let's start. Our discussion today is about salvation and the Quran and Islam and salvation according to Christianity. As I usually do, when I say something, I always back it up with reference either from the Quran or from the Bible. I always maintain this style. When I say something, I rely always on a Bible or a Quran for my view, and I say with sincerity, what I do is for the sake of God, for the sake of truth, and I hope everyone appreciate that I put the time and effort to seeking the truth and exposing the false teaching and bringing the truth forward. Regarding the salvation in Islam, it's very easy. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned many times that whoever believe in him as only God, believe in the books he revealed, believe in his angel, believe in all the messenger, believe in hell and in
paradise, that they are exist, and believe in the judgment day, and do good deed with the good intention, God will grant him paradise, and he will have eternal life in paradise. I will back it up with some verses from the Quran, but this is basically what we need to do to please Almighty God, our Creator, to worship only Him and none but Him. Second, to do good deed and be good and with harmony with everybody around us, and have a good intention, the way you deal with people, and the way you deal with God, and to be sincere with yourself, with everybody around you. I will now give some reference from the Quran about the salvation according to the Quran. Surah 18, verse 107, 108, Allah subhanahu wa ta'ala says, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. This is Surah Al-Kahf, where Allah subhanahu wa ta'ala says, those who believe and done a good deed, paradise will be a place for them to live in, and they will be eternally in it, and this is their reward from their God. Surah 18, verse 109, the Prophet, peace upon him, say as well, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala commands the Prophet to say, "Oh, say, I am a human just like you. Inspire to me that your Lord is only one Lord, and whoever wish and like to meet his Lord, that he do a good deed and never associate and worshiping any God with this God, Allah subhanahu wa ta'ala." Then you have another verse is Surah Maryam, Surah 50, Surah 19, verse 68, 67, 68 till 78. Allah subhanahu wa ta'ala say, فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذي هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Allah subhanahu wa ta'ala say, and he's taken the oath, he say, by your God we will gather them with the devil, and we will bring them around Jahannam, around hellfire, on a prostrating way. Then we will take from among them the most disbeliever, most disobedient. Then Allah subhanahu wa ta'ala says that he is the one who deserves to be toasted and roasted in hellfire. And he say that وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, that all mankind will pass through hellfire, and this is for sure. Then Allah subhanahu wa ta'ala will save those people who are pious, and he will leave the oppressor in it, suffering for eternal life. Another chapter 4, Surah Al-Imran, verse number 133.
236, Allah subhanahu wa ta'ala say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Fast forward and like speed up against each other toward a paradise. It's as wide as the heaven and the earth, and paradise being prepared for those muttaqin. Muttaqin, those the one who are pious. I will open because my translation of an English a little bit according according to. So I will open the Quran and give the right translation. Verse chapter 4. Verse 133, 136, chapter 433. Give me 1 second. Uh, 133. $19 seconds. Yeah, 19 seconds. Okay. Okay, instead of going just looking for a round, I will give another. There's 2 verses, chapter 5. And your time is up. Your time is up. Okay. Ya, setelah kita mendengar persentase pertama dari Ustadz Yahya, maka kita akan membahasnya sebagai berikut. 1. Beliau langsung masuk ke Quran surat Al-Kahfi 107 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Perlu kita ketahui bahwa ada 2 rukun yang sangat penting bagi keislaman, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Seperti yang disinggung oleh Ustadz Yahya, bahwa seorang muslim harus mempunyai atau percaya kepada rukun iman dan rukun Islam, yaitu rukun iman yang termasuk di dalamnya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir atau kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar atau ketetapan atau takdir. Nah, nomor 2, Quran surat Al-Kahfi 108 disebutkan mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Ini adalah dimaksudkan untuk orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang mendapatkan surga atas pahala-pahala yang dia perbuat. Nomor 3, Quran surat Al-Kahfi 110 di menit ke-8 detik ke-53 kalau nggak salah, Ustadz Yahya membuat suatu seliptang atau kesalahan ucap. Beliau mengatakan Al-Kahfi 109, namun yang dibacakan adalah 1110. It's okay, no problem. Yang berisi adalah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Esa. Barang siapa berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Jelas. Kemudian nomor 4, beliau menyebutkan Quran surat Maryam atau Quran surat ke-19 ayat 67, 68, 71 dan 78 yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa-siapa manusia yang akan diganjar dengan surga atau yang akan dihukum di neraka tergantung amalan atau pahalanya. Nah, yang menarik di nomor 5 disebutkan juga oleh Ustadz Yahya, walaupun secara sekilas tersebut di Quran surat Maryam ayat 71 yang berbunyi, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian atau ketetapan yang sudah ditetapkan. Nah, juga beliau langsung masuk ke Quran surat Maryam 72, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, 2 ayat ini mungkin bisa beda pemahaman karena
kalau kita memahami Quran surat Maryam 71 dan 72 akan seperti terlihat pemahaman bahwa tidak seorang pun termasuk muslim melainkan mendatangi neraka atau masuk neraka, ya, for sure, ya, sudah ditetapkan suatu ketetapan yang mesti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah, diangkat ke surga. Artinya dihukum dulu mungkin, ya, atau semacam itu. Nah, ini perlu dijelaskan oleh Ustadz Yahya. Namun beliau tadi hanya menyinggung dan tidak menjelaskan kedua surah tersebut. Nah, nomor 7, pada menit ke-8 pada menit ke 8:55 kembali Ustadz Yahya melakukan slip tongue atau salah ucap, yang seharusnya beliau mengucapkan Quran surat atau chapter 4 Ali Imran. Nah, padahal Ali Imran bukan chapter 4 tapi chapter 3, ya. Okay juga, saya pikir nggak masalah, namun beliau salah ucap tadi. Nah, isi dari Quran surat Ali Imran 133 yaitu bersegeralah kamu kepada ampunan dan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa atau yang kita sebut sebagai mutakin atau orang soleh atau orang yang bertakwa. Nah, kekurangan dari persentase Ustadz Yahya adalah Ustadz Yahya tidak menjelaskan maksud dari Quran surat Maryam 71 dan Quran surat Maryam 72 yang tadi sudah saya singgung cukup krusial karena bisa terjadi beda pengertian, dan ini sangat penting saya kira. Oke, mari kita akan lanjutkan ke giliran DCCI Ministries Hatuntas. Okay. Mari kita. Okay. So my time, do you want me to show you my phone time to time, Yahya, or you got like little trust on me? It's fine. You time it for yourself. Okay. It's okay. Yeah, you will hear the sound goes off once 10 minutes finishes, okay? No problem. Okay, so salvation according to Islamic scripture and salvation according to Christian scripture. First, let me give you the story of Christian scripture. And then we will, of course, ask the questions about the salvation in Islamic scripture. Yahya, can I ask you to mute your mic, because as you are moving the papers, they are making like extra sounds. Okay. So, according to Christian scripture, in the beginning, God, who created everything and everything in it, when he created man and woman choose to sin against God. And Christian scripture expressed that since then, men and women are being separated from God because of their sins. In the beginning, while we were in fellowship with God, suddenly that fellowship has been broken. Reason for it was only one small sin. Soon after, man and woman questioned the goodness of God, separation took place. As goodness of God is being questioned, holy God were not able to stand where their sin is. Man and woman choose to sin against God, therefore separation take place, because Christian scripture again and again identifies God of Christian scripture as holy. If something is holy, sin cannot hang around that. Soon after sin takes place, of course, God of Christian scripture is the God who also provides the solutions. God provides solution for Adam and Eve while they feel shame. While they feel shame and they feel the consequences of sin, God covers them with the sacrifice of animals. That's kind of how the sin steps into the world, when men and women question goodness of God. Since then, human beings are intentionally running away from God.
there is something added in our hearts, we run away from God. And according to Christian scripture, Word of God, Son of God, Lord Jesus Christ steps in to fix that relationship. And John chapter 20 makes it very clear that you believe Jesus is the Christ, Son of God. By believing in him, you will have life in himself. And again, scripture again and again speaks that actually whatever I do, whatever I want to do, however I want to top up to get back to God where I was having fellowship, I will never able to do that. Therefore, God himself steps into this broken world and give himself for us. Scripture describes that as the Father sends his Son and his Son gives himself for us. So, overall, when we look at the Christian scripture, what we see is an individual is saved by the grace of God through faith in Lord Jesus Christ. Our good deeds cannot affect our salvation and does not affect our salvation because Christ died once for all. Yes, good deeds are shows us the fruit of our lives, but they are not in any form or any shape affects our eternity. It is grace of God alone. God was under no obligation, yet he was willing to step into this broken world. Acts chapter 13 talks about through him, through Lord Jesus Christ, forgiveness of sins is proclaimed to you. And through him, everyone who believes is freed from all things. From all things. And then another reference is Ephesians chapter 2 verse 8 and 10. I'm not going to read them all because I believe Yahya is already taking the notes. Acts chapter 15 verse 9 to 11 talks about that we are saved through the grace of Lord Jesus Christ and in the same way as they also are. So we are saved through through grace of Lord Jesus Christ, and we are justified by faith in Christ, not by our works or not by the works of the law, but through blood of Lord Jesus Christ. When we look at the scripture, for example, Matthew chapter 10 verse 37 to 39 talks about actually law is not going to save us. Observing the law is not going to save us, but loving and believing Lord Jesus Christ, the Son of God, is going to save us. As I expressed in the beginning, blood sacrifice has been essential. For that, we go to the Leviticus chapter 17 verse 10 to 11. It says, it is the blood by reason of life that makes atonement. So for life to be atoned, we need blood. Blood sacrifice is essential according to Christian scripture. But when we come to Islam, we see something interesting, because I've got 3 minutes. Because when we look at the teachings of Islam, while Muslims talks about that their good deeds and believing in Allah is going to save them, but they do not express what they are going to get once they are saved. That's the first question. According to Christian scripture, we will get God himself. Jesus says, you will be with me where I am, and Jesus comes from the bosom of the Father. The place Christians offered, or lovers of Lord Jesus Christ is offered, is the bosom of the Father. Fellowship with God himself. Revelation, another reference for that. Yet in Islam,
If, sake of the argument, you are saved, what are you gonna get? Clearly, you are not gonna get God, but you will get some virgins and more virgins and non-believing boys and servants. But before even you get there are lots of questions. If believing in Allah, as Yahya expressed, doing good deeds and following the Iman, is gonna, if that's gonna give you a salvation, then I guess we would ask the basic question: how come Muhammad was not able to know what's gonna happen to him? Was Muhammad not good enough? Did Muhammad not do good enough work to get into paradise? Those are simple questions Yahya needs to answer. And when do you get that eternal life? According to Islamic scripture, at the end, Allah loves Muslims so much. While Muslims spend time in hell, you are gonna get to the hell first. Then you will be offered paradise because your sins are gonna pass on the given to the Jews and Christians. There seems something pretty much messy over there. And it is paradise is only given directly to those people who killed in the name of Allah or got killed. Allah is pretty bloody man or bloody God. He wants people to sacrifice themselves for him so that Allah can offer them servants and virgins. They will be escaping the punishment of hell. Rest is gonna get to punished in hell according to Islamic scripture. But I guess another question I would be asking is, salvation or forgiveness of Muslims are very important because of Muhammad. Islam teaches that if you should love Allah, then follow me, so Allah will love you and forgive your sins. For Muslims to be forgiven from their sins, place of Muhammad very important. They need to obey Muhammad. They need to follow Muhammad so that Allah can forgive them. And so far, last time when I checked, Yahya falls short from that category. Another reference is Surah 464 and 65. Your full submission to Muhammad is essential for your salvation. But of course, before you get that, you will end up in hell. Then another basic question is, we will be asking, while your sins are not being dealt, when you get to heaven, if you get to heaven, of course, you will be spending time with murderers, you will be spending time with killers, with the jihadis who's got like holes in their body. And my time is up. Mari kita masuk ke persentase hatuntas. Saya akan singkat. Satu, manusia pada awalnya, ya, sebelum jatuh dalam dosa, maka manusia mempunyai hubungan dengan Allah yang sangat dekat dan sangat harmonis. Namun setelah manusia berbuat satu kesalahan saja dan dia berdosa, maka hubungan Allah dan manusia terputus atau terkoyak. Nah, ingat bahwa manusia yang berdosa tidak bisa bersatu dengan hadirat Allah yang Maha Suci. Satu yang perlu kita ingat bahwa dosa tidak pernah bisa bersatu atau bersama-sama dengan sesuatu yang suci. Kedua, namun dalam hal ini Allah memberikan solusi, memberikan suatu jalan keluar. Ya, kita bisa baca pada kitab Kejadian, dengan segera Allah waktu itu memberikan kulit binatang, kulit yang hewan yang dikorbankan dan diambil kulitnya dan ditutupkan kepada tubuh Adam. Itu sebagai satu tanda bahwa Allah merencanakan penyelamatan terhadap manusia. Nah, kalau kita lihat di Daniel 9:24, kitab Daniel 9:24, di situ disebutkan bahwa 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ingat, keselamatan hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Keselamatan hanya bisa dilakukan oleh pengorbanan darah. Dan telah ditunjukkan oleh Allah sejak dulu berupa simbol.
pengorbanan darah hewan sebagai penghapus dosa. Kalau Anda bisa lihat di kitab Kejadian 30 ayat 10, sekali setahun haruslah Harun mengadakan perdamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa, pembawa perdamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan perdamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Jelas di situ bahwa dosa dan kesucian tidak bisa bersatu. Kita butuh pendamaian. Kita perlu didamaikan dengan Allah. Manusia adalah orang yang berdosa. Bagaimanapun perbuatan baik kita tidak akan bisa membeli surga, tidak akan pernah bisa menggapai surga, kecuali tangan Allah sendiri yang menurunkan dan merahmatkan atau memberikan semacam pertolongan berupa keselamatan terhadap manusia. Ingat, Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia mengampuni dosa-dosa kita, namun Allah juga Maha Adil. Setiap manusia yang berdosa harus dihukum. Maka kita percaya bahwa Allah melalui pengorbanan darah dari awal memberikan sebagai simbol akan penebusan yang akan datang, yang telah dilakukan oleh Yesus. Nomor 4, Injil Yohanes 20 ayat 31 tersebut, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, nomor 5, Imamat 17:11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah yang mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Nah, yang memberikan darah adalah Allah sendiri. Disebutkan, aku telah memberikan darah itu kepadamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Anda bisa baca di kitab Keluaran 29 ayat 36 sampai 37. Nomor 6, keselamatan diberikan secara cuma-cuma. Anugerah Allah. Baca kitab Bilangan 14 ayat 8. Diberikan melalui Kristus atau Al-Masih. Baca Mazmur 68:19 dan Injil Yohanes 6:27. Ya, mari kita lanjutkan nomor 8, Efesus 2, 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat selanjutnya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jelas sehingga bahwa karunia atau karunia anugerah keselamatan itu bukan dari hasil usaha kita. Dalam pengertian bahwa kita harus berbuat baik, kita harus melakukan good deeds, ya, amal soleh, berbuat baik, yang merupakan buah-buah dari keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya, jadi dalam kekristenan, setelah Anda menerima atau kita semua menerima keselamatan oleh darah penebusan, maka kita harus berbuah. Barang siapa tidak berbuah, dia akan dipotong, dibakar. Ya, ada di Alkitab, ya, ada di kitab. Sehingga kita harus benar-benar menghasilkan buah-buah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kemudian nomor 9, Kisah Para Rasul 15:9-11. Saya baca di 15 ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jelas, sangat jelas di situ, ya. Dan nomor 10, hukum-hukum manusia, tradisi-tradisi, ayah ibu, tradisi yang lama, ya, segala yang di luar oleh Kristus tidak dapat menyelamatkan kita. Ya, baca Matius 10:37-39,
Arti dari inti ayat ini adalah mengasihi Yesus lebih dari semuanya. Itu yang menyelamatkan. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan Hatun kepada Ustadz Yahya. 1. Jelas, keselamatan dan surga menurut kekristenan adalah kembali bersatunya atau pulihnya hubungan Allah dengan manusia. Yang ingat pada waktu itu, pada sebelum manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah dan manusia sangat harmonis, sangat intim, sangat dekat. Ya. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan tersebut koyak, terputus. Nah, keselamatan adalah mengembalikan hubungan Allah dengan manusia, ya, yang menjadi harmonis dan sangat dekat dalam kekekalan. Seperti pada waktu sebelum Adam, manusia pertama jatuh dalam dosa. Sedangkan pemahaman keselamatan versi Islam, pertanyaannya adalah, apakah yang Muslim dapatkan ketika Muslim masuk surga? Ya, apakah yang jelas disebutkan dalam surah-surah Quran, tidak ada hubungan yang disebutkan pulih hubungan Allah dengan manusia seperti dalam kekristenan, namun lebih berdasarkan kepada reward atau pahala atau hadiah seperti pemberian-pemberian, misalkan kenikmatan kehidupan surga, kawin mengawinkan, kemudian bidadari yang selalu perawan, pelayan-pelayan, minum, makan, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dijawab. Ya, kedua, hadis sahih Al-Bukhari menyebutkan perkataan Nabi Muhammad bahwa perbuatan baik tidak bisa membuatnya masuk surga, termasuk beliau sendiri. Pertanyaannya adalah, dalam kategori hadis ini apakah Nabi Muhammad tidak cukup masuk dalam kategori seseorang yang berbuat baik? Nah, ini perlu dijawab oleh Ustadz Yahya. Ini pertanyaan dari Hatun Tas nomor 2. Nah, nomor 3 yang saya amati pertanyaannya adalah Quran surat Maryam 71 yang tadi kita sudah bahas. Apakah yang disebutkan di surah tersebut yang bisa diartikan bahwa semua manusia atau muslim dipastikan ditetapkan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kemudian dimasukkannya atau dipilih orang-orang yang beriman, yang mutakin, masuk ke dalam surga. Quran surat Maryam 72. Pertanyaannya adalah, berapa lamakah muslim di neraka sebelum dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hatun Tas ke Ustadz Yahya. Saya harap nanti di debat selanjutnya akan kita lihat pertanyaan ini akan terjawab. Yahya, please unmute your mic, and you've got 5 minutes for your first rebuttal. Just give me a second for me to set up the time. When you are ready, please do go. I am ready. The Christian or the Jew will not be judged but according to their deed and according to their belief. Allah subhanahu wa ta'ala clearly state in the Quran, chapter 5, verse number 40, chapter 5, verse number 24, chapter 73, verse 38. Chapter 73, verse 38, Allah subhanahu wa ta'ala say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kullu nafsin bima kasabat rahina. Each soul and what it earned. So Allah subhanahu wa ta'ala will judge everyone according to his deed, good or bad. Chapter 5, verse 40, it says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna Allah la yazlimu misqala zarra wa in takun hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala would not oppress or as weight as an atom. And if it is a good deed, Allah subhanahu wa ta'ala will double it
and he will give a great reward from him. So whoever actually repent about any bad deed, he will be judged according to this, and he will be multiplied and reward from God. Chapter 5, verse number 124, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Whoever do good deed of a male or a female, and he is a believer, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, Allah subhanahu wa ta'ala will allow them to enter paradise, and they will not be misjudged as a weight of an atom. So Allah subhanahu wa ta'ala is the most forgiver, or loving, and all forgiver, and he will treat us according to our deed and our intention. And now coming back to Hatun, Allah subhanahu wa ta'ala would not accept that he kill or send his son to be killed to forgive us, because Allah subhanahu wa ta'ala will be not just with his son. And if Jesus is God, God will not send another God to die for us, because Allah subhanahu wa ta'ala, according to the Bible, Ezekiel 18 verse number 4, the soul who sinned is the one who will die. And Ezekiel 18:20, the soul who sinned and is the one who will die. The son will not share, the son will not share the guilt of the father, nor will the father share the guilt of the son. So, for example, what she's saying, what Hatun is saying, that the father sent his son to bear the guilt of the sinner, this is not a kind of any justice, because he is innocent, and it's not fair that Allah subhanahu wa ta'ala, the father, punish an innocent for the sin of somebody else. But when the sinner came with the repentance, God will forgive them. Ezekiel 18:21, but if a wicked man turn away from all the sin he committed and keep all my decree and does what is just and right, he will surely live. That means he will not taste death. He will not die. None of the offense he has committed will be remembered against him. That means he will be forgiven, and there's no need for blood for God, because God wants mercy, and God doesn't want blood. The blood sacrifice is for the not the major 20 sin, seconds. but the small sin. Okay. Ezekiel 18:30-31, repent, turn away from all the offense, and don't be the sin is your downfall. You can read it as well, Ezekiel 18:30-31. And we can see that Allah subhanahu wa ta'ala, the Father, as you call him, is merciful and all Time is up. forgiver. Okay, Time is thank up. you. Okay. Ya, kita masuk ke Ustadz Yahya lagi. Nah, nomor 1 yaitu beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah 40, Quran Surat Al-Maidah 44, dan satu lagi beliau sebut sepertinya salah karena beliau menyebutnya surah ke-73 ayat ke-38. Nah, kalau yang beliau sebut surah yang ke-73 yaitu Quran, seharusnya Quran Surat Al-Muzammil, maka ayatnya hanya sampai 20, tapi kenapa beliau menyebutnya sampai ke 38? Jadi kemungkinan saya tidak akan bisa mengikuti karena saya tidak tahu apa yang dia bacakan, ya, terutama yang session pada waktu beliau berbicara bahasa Arab. Kemudian nomor 2 yaitu Quran Surat Al-Maidah 40. Ini juga dibaca beliau beda. Beliau mengatakan Quran Surat Al-Maidah 40, tapi bacaannya tidak berbeda, ya. Dan saya tidak tahu beliau mengutip ayat
atau surah keberapa. Namun kalau kita lihat di Quran surat Al-Maidah ke-40 jelas nyambung, ya. Tidaklah kamu tahu sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Disiksanya siapa yang dikehendakinya dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. It's okay, no problem. Mungkin beliau salah kutip, ya, namun saya berusaha untuk tidak keluar dari jalur apa yang beliau katakan. Saya kutip surahnya. Nah, nomor 3, Quran surat Al-Maidah 124. Ini juga tidak ada karena Quran surat Al-Maidah hanya sampai ayat 120. Saya tidak tahu what happened with him, ya. Mungkin beliau gugup atau beliau terlalu banyak referensi sehingga beliau salah dalam mengucapkan nomor-nomor surah dan ayat-ayat. Intinya, Ustadz Yahya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan neraka dan memberi pahala surga berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Nabi Muhammad, dan mengerjakan amal baik, menjauhi larangan dan mengerjakan yang diperintahkannya. Allah Subhanahu wa taala berlaku adil, akan menimbang sekecil-kecilnya ini yaumul mizan, ya, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Jelas. Nomor 4, menurut Ustadz Yahya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan korban darah untuk penghapus dosa. Beliau mengatakan kalau Yesus adalah Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengirimkan Tuhan lain untuk mati untuk menyelamatkan atau untuk keselamatan manusia. Mungkin ini juga beliau tidak paham. Sebenarnya kekristenan juga tidak mempercayai adanya 3 Tuhan atau 3 Allah. Kekristenan adalah agama monoteis, menyembah satu Allah, ya. Namun di kekristenan menjabarkan bagaimana Allah itu, bukan berapa Allah itu. Allah yang satu, yang esa, yang ehad, mempunyai 3 kepribadian, ya, dalam kesatuan yang kekal, ya. Tidak 3 namun tetap satu. Nah, mungkin ini yang tidak dipahami oleh Ustadz Yahya, sehingga beliau mengatakan bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Tuhan lain untuk mati. Itu saya setuju, karena memang kita tidak percaya ada Tuhan lain atau Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3, tidak ada. Di dalam keimanan kekristenan, kita hanya mempercayai satu Allah, ya, satu Allah yang esa, yang ehad, ya. Oke. Nah, nomor 5, karena Allah Subhanahu wa taala menurut Alkitab Kristen di Yeskiel 18 disebutkan, yaitu Yeskiel 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, ya. Seperti tadi yang saya katakan di penjelasan sebelumnya, manusia yang berdosa, manusia yang harus dihukum, ya, karena Allah adalah adil, ya. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ustadz Yahya mengatakan bahwa penghukuman atas Yesus untuk menanggung dosa adalah perbuatan tidak fair dan bukan Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Saudari Hatun, tapi ini yang saya sarikan atau saya ringkaskan di penjelasan ini. Nah, nomor 6, Yeskiel 21, menurut Ustadz Yahya, Allah orang Kristen memerintahkan untuk melakukan perbuatan baik dan keadilan agar hidup, tidak dihukum. Maka menurut Ustadz Yahya, pengorbanan dengan darah tidak diperlukan. Thank you for that, Yahya. That was your first rebuttal, and sadly you have not responded any of the objections I brought it to you, and or any passages I brought it to you. That is sad. But let me just pick up where you kind of left. If you ever bother to read the Bible, which is your beginning of your rebuttal, you express that
Christians will be judged by their scripture. And according to my scripture, actually, Ezekiel, please read it from verse 21, go until verse 32. You will see God is calling people. God is calling people for repentance. He says, repent and live. He says, repent and turn away from all your offenses. He talks about, I am not pleased when you turn from me and live your own ways. Overall, Ezekiel is emphasizing, actually, oh sinners, you've got to repent. You've got to turn away from your wicked ways. And that is not something new to us, because New Testament is simply preaching the same thing. Just beginning of the Gospel of Mark. Repent and believe in the good news. And Lord Jesus Christ is the good news. It is not a person X, or it is not Yahya, or it is not my Father who is taking away my sin. It is God's Son, perfect, sinless Lamb of God, is taking away my sin. Therefore, I am afraid to tell you, you just butchered my scripture. I would love you to please to explain to me, as you've been expressing, actually, your good deeds will be doubled. You are going to be saved by your good deeds. Please explain this to me. Muhammad speaks in Sahih Bukhari 577. I heard Allah's Messenger saying, the good deeds of any person will not make him enter paradise. And he goes on and then says, not even myself, unless Allah bestow his favor and mercy on me. No, according to your prophet, whom you need to obey and believe in for your eternity, actually, he doesn't even know what is going to happen to him. And he expresses, there are lots of other verses, that your good deeds is not going to allow you to get into paradise. I love to know, actually, what are you going to get in paradise? I love to know how long or when are you going to get to paradise, because Islamic understanding is actually, first you will go to hell, and then after that you will be taken to paradise, unless you go and like butcher yourself or purchase the blood Allah is asking for you to do it. Surah 9 verse 111. You did express that Allah is all loving and all forgiving. It seems to me your Allah is not much different than Santa Claus or grandfather for 3-year-old child who just meets with the need of, or with the what the child or baby is asking. Your God is not holy. Therefore, everything in his eyes is okay. Allah wouldn't even create you if you did not sin. Allah is fall in love with sin. Allah is fall in love with sin. You did express while Christians need to be judged by, they need to use their scripture to be judged. I already expressed, according to Christian scripture says, actually, for life, there needs to be blood sacrifice. Not any blood sacrifice, but perfect blood sacrifice. And Isaiah Khan talks about God looks down and sees injustice, sees word is broken, and then he says, actually, there is no one who can step in to rescue these people. Therefore, arm of the Lord steps in. Isaiah 53. Arm of the Lord is the Messiah who steps in, gives his life for humanity. It is not anyone. It is God the Son steps into the world with the full of obedience to God the Father, gives his life for me, which I don't even deserve it. And my time is up. Ya, lanjut kita membahas sanggahan dari atau second jawaban dari Hatun, yaitu YSG 18:21 sampai 32.
Memang dalam Yehezkiel harus dibaca konteksnya, konteks dari ayat tersebut ya. Konteks ayat tersebut adalah sebenarnya pada waktu itu banyak sekali orang-orang Israel merasa bahwa Allah tidak adil kepada umat Israel karena masa itu adalah masa pembuangan orang-orang Israel jatuh, dijajah dan diperbudak oleh bangsa asing. Ya, jadi masa pembuangan tersebut orang-orang Israel mengeluh dan merasa bahwa ini adalah hukuman atas perbuatan-perbuatan nenek moyangnya mereka yang berbuat salah kepada Allah. Nah, sehingga mereka menanggung. Makanya disebutkan di kitab Yehezkiel 18:21-32 tersebut ditegaskan bahwa sebenarnya tidak sepenuhnya bahwa hal itu dikarenakan oleh kesalahan-kesalahan nenek moyang mereka, namun juga kesalahan-kesalahan pribadi orang-orang Israel pada saat itu, pada masa pembuangan tersebut yang tidak mau bertobat. Jadi pada waktu itu memang bangsa Israel tidak mau bertobat juga gitu ya. Masih kanan kiri oke gitu ya. Karena memang bangsa Israel ini bangsa yang keras tengkuk, sangat keras tengkuk, artinya bebal ya. Nah, konteks dari Yehezkiel ini adalah bahwa memang seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya atau anaknya tidak menanggung dosa ayahnya. Artinya itu ayat yang digunakan oleh Nabi Yehezkiel untuk menjawab dari keluhan-keluhan atau semacam kayak keberatan-keberatan dari orang-orang Israel pada saat zaman pembuangan tersebut. Nah, ini sebenarnya konteksnya agak sedikit berbeda dengan yang dimaksud oleh Ustadz Yahya, ya. Nah, 2. Namun Hatun juga di sini kurang bisa menjelaskan atau tidak menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Ustadz Yahya, ya. Bahkan Hatun juga belum menjawab pernyataan dari Ustadz Yahya yang mengatakan bahwa kalau Yesus itu dikorbankan menurut Ustadz Yahya untuk menebus dosa manusia, maka itu tidak adil karena Allah harusnya adil, ya, harusnya adil. Tapi sebenarnya bukan masalah Yesus dikorbankan, karena memang manusia harus dihukum karena manusia berbuat dosa. Ingat, kodrat dan hakikat dari Yesus Kristus yang adalah sebagai kodrat sebagai manusia 100%, namun Yesus juga mempunyai hakikat 100% sebagai Allah. Nah, ini juga mungkin tidak difahami oleh Ustadz Yahya sehingga terjadi misunderstanding yang muncul seperti ini. Tapi hal ini sebenarnya sangat common, sangat umum. Saya akan mengangkat soal keilahian dan kemanusiaan Yesus pada sesi berikutnya yang menjelaskan sangat detail kepada teman-teman viewers yang melihat video ini sehingga mendapatkan suatu ilmu atau pemahaman yang lebih mendalam, ya. Saya tidak akan membahas di sini karena pasti akan terlalu panjang, namun saya lihat bahwa Hatun sendiri tidak kurang menangkap pernyataan dari Ustadz Yahya. Nah, nomor 2, Hatun malah mempertanyakan kembali kepada Ustadz Yahya tentang hadis Nabi Muhammad, yaitu di hadis Sahih Al-Bukhari 577 yang menyatakan bahwa Muhammad mengatakan perbuatan baik dari siapapun tidak akan membuatnya masuk surga. Ya, artinya tidak ada yang bisa mengandalkan perbuatan baik untuk menjadi tiket atau garansi masuk surga. Ini juga bisa ditemukan di Sahih Al-Bukhari 5673. Memang penomorannya bisa berbeda-beda, namun ini bisa dilacak di internet, ya, buku 75 hadis yang ke-34. Nomor 3, Hatun juga mempertanyakan kembali kepada Ustadz Yahya soal Quran surat Maryam 71 dan 72 yang
bisa diartikan bahwa semua muslim akan masuk neraka dahulu, ya. Ini dan merupakan suatu kepastian atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini ditanyakan berapa lama hal ini akan berlangsung dari neraka ke surga. Ini juga dikejar terus oleh Hatun. Namun saya yakin ya Ustadz Yahya juga tidak bisa menjawab dan tidak menjawab. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana selanjutnya. Oke, nomor 4, Hatun mempertanyakan Quran surat At-Taubah 111 tentang Allah Subhanahu wa taala yang bertransaksi seperti jual beli surga gitu ya, dengan muslim melalui peperangan di jalan Allah, membunuh atau terbunuh. Nah, ini sebenarnya memang ayatnya surat cukup menarik. Kalau saya boleh bacakan, yaitu Quran surat At-Taubah 111 yang berkata sebagai berikut. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, perhatikan kata membeli ya. Mereka berperang kepada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Dalam kurung, tutup kurung, itu telah menjadi ya janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, ini juga memang jelas disebutkan di Quran surat At-Taubah 111 seperti transaksi jual beli surga ya. Nah, makanya ini harus dijawab juga oleh Ustadz Yahya. Tapi apakah beliau menjawab dan atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas memang harus dijawab, karena ini memang menjadi suatu bisa menjadi suatu sandungan kalau memang pengertiannya bisa sangat-sangat berbeda ya. Apakah benar Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu bertransaksi jual beli surga begitu kepada umatnya? Ini harus dan melalui pembunuhan tadi ya, membunuh atau terbunuh di jalan Allah ya. Nah, ini apakah bisa terjadi banyak pengertian dan bisa menyesatkan tentunya. Makanya harus dijawab ya. Oke. Nomor 5. Oh, nomor 5 tidak ada. Oke, mari kita lanjutkan ke ininya. Oke, nomor 5 ada, yaitu Hatun menyatakan bahwa Allah Islam tidaklah suci karena dia bisa menghalalkan apapun yang dia mau. Nah, ini juga disambungkan oleh nomor keempat ya, yang transaksi jual beli tadi. Kemudian mungkin Hatun menyambungkan ini dengan Quran surat yang At-Taubah 111. Dia juga mengejar Ustadz Yahya dengan pertanyaan karena dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apapun yang dia mau, yaitu dengan satu hadis yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan manusia lain hanya agar mereka berbuat dosa. Jadi artinya kalau kita nggak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lain yang bisa berbuat dosa agar Allah mengampuninya. Itu hadis Sahih Muslim nomor 2749. Nah, ini juga diamati oleh Hatun sebagai ini apakah Allah memang benar begitu ya. Jadi dia mempunyai suatu pemikiran kalau memang begitu dalam hadis, berarti Allah Subhanahu wa taala bisa menghalalkan apapun yang dia mau ya. Oke. Nomor 6, Hatun menegaskan di kitab Yesaya 53 bahwa tangan Tuhan sendiri ya, tangan Tuhan sendiri melalui sang firman atau kalimatullah. Ingat, Yesus adalah firman. Yesus adalah kalimatullah. Yesus adalah the word of God ya, memra Allah ya, kalimatullah, firman Allah yang menjadi manusia. Yesus turun tangan untuk menyelamatkan manusia dan umatnya. Tentunya sang firman, kalimatullah, memra Allah, the word of God, logos ini mempunyai hakikat atau ousia
atau zat sehakikat dengan Allah. Mari kita lihat video selanjutnya. Okay, when you are ready, Yahya, it is for the Yeah. second rebuttal. Yeah, according to what you're saying, if Jesus is God, death will not overtake him. If Jesus is the Son of God, or he shouldn't be dead, because as your Bible teach and my Quran teach, God is immortal, invisible, eternal, ever living. And if you want to tell me that your God is accepting the blood of an innocent to forgive the sinner, allow me to tell you that God, that means he's not loving, he's not caring, he's not forgiving, and he wants a price for his forgiveness. And this is, you are degrading God in a way it's not acceptable. As I read for you from Ezekiel, and I was about to say that the major sin is the punishment for it is death, and the small sin you can sacrifice and shed blood for the small sin, and God, according to your intention and your good deed and repentance, and with your sincerity, he should be able to forgive. And as I read to you in Ezekiel, that God would forgive the one, Ezekiel 18:21, 22, all the bad deed, if somebody done not intentionally and repent, even with intention, when he repent, God, he is our creator. Actually, our creation is to sin and to reflect about and repent and turn to him in repentance, and he will forgive us. Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, he knows our weaknesses, he knows the temptation of shaitan, he knows the temptation of the desire, he knows about everything about us, but when he creates everything for us, but he creates us for him with his love. When we repent and strive against our desire and do the good deed, God will love that from us, and he would forgive us and reward us, as the Bible teach, will reward us an eternal life with God, with whom he loves. As I said, Jesus is as you say, he's the Son of God in a spiritual way, but not in a physical way, because God, he's unique, he's perfect, he never beget nor begotten, and we are all his creation, and we being created to keep his commandment and abstain from what he boundary he asks us to stay away from, like all kind of sin, and be sincere with him, and that's the way it is. Now I will I don't know how much time I have. 1 minute. Can you 1 minute. The salvation according to Jesus, I will give the reference, you can write it down. John 17:3, number 2, John 6:29, number 3, John 12:44, plus 50, John number 3, verse number 5, Matthew number 5, chapter number 5, 17:20, Matthew chapter 25, verse 46, Matthew 19, chapter 19, verse 29, Luke
chapter 10, verse 27, 28, and Luke 13, chapter 13, verse 3 and 5. This is the salvation according to the teaching of Christ, peace upon him, which is contradicting to the teaching of Paul, which relies Your time on the is up. yeah, okay. Your time is up. Okay. Ya, mari kita lanjutkan rebuttal Ustadz Yahya yang kedua. Di sini Ustadz Yahya mengatakan bahwa jika Yesus adalah Tuhan, dia seharusnya tidak bisa mati. Karena Tuhan menurut Al-Quran dan Alkitab adalah immortal, tidak bisa mati, tak terlihat, kekal, dan abadi. Nah, ini mungkin saya bisa mengerti kenapa pernyataan Ustadz Yahya demikian, karena beliau kurang mengerti keilahian dan kemanusiaan Yesus. Keimanan Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan bisa mati. Tuhan adalah kekal, dia adalah kekal, immortal ya, dan abadi ya, sama ya. Keilahian dan kemanusiaan Yesus inilah yang kurang difahami oleh banyak teman-teman Muslim ya, sangat umum. Sering juga dikatakan bahwa kok Tuhannya orang Kristen mati, padahal bukan Tuhan mati, namun adalah kedagingan atau kemanusiaan Yesus yang mati. Ingat, Yesus mempunyai kodrat dan hakikat ya. Kodrat dia sebagai manusia ya, dia harus tunduk ya, dia harus sebagai manusia biasa ya, 100% manusia ya, dan dia mempunyai hakikat sebagai zat atau ousia atau substance atau sehakikat dengan Allah Bapa, karena dia adalah Sang Firman, Logos, Kalimatullah yang menjadi manusia ya. Jelas harus dibedakan kodrat Yesus dan hakikat dari Yesus. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang keliru sehingga timbul kesalahpahaman dan menjadi debat yang tidak akan pernah ada habisnya. Sebelum Anda berpendapat bahwa Tuhan orang Kristen mati, maka Anda harus mempelajari kodrat ya, kemanusiaan dan hakikat keilahian Yesus. Nomor 2, jika Tuhan menurut Anda menerima korban darah, maka Tuhan tidaklah maha penyayang, bukan kasih dan bukan pengampun, dan dia mensyaratkan harga untuk pengampunannya. Nah, sebenarnya korban darah ini bukan transaksi, namun ingat, Allah adalah maha penyayang, maha kasih, namun Allah juga maha adil. Ya, saya sudah kemukakan di penjelasan sebelumnya. Nah, inilah yang menjadi syarat bahwa siapa manusia yang berdosa, maka manusia harus dihukum. Nah, Yesus yang mewakili kita sebagai manusia 100% tanpa dosa. Ya, Yesus menjadi domba atau menjadi domba tebusan bagi banyak orang. Ya, ingat pada waktu zaman Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi wajib mempersembahkan domba atau kambing atau hewan-hewan ternak yang tidak bercacat, yang dianggap belum kawin atau yang suci, artinya tidak bercela, dan itu dikorbankan untuk sebagai penghapusan dosa. Nah, hal itu menjadi suatu perlambang atau menjadi suatu simbol bahwa nantinya dosa akan ditebus oleh seorang manusia atau domba yang suci, yang tidak bercacat, tidak bercela ya. Kalau di Al-Quran disebut tebusan besar ya, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman kita Muslim sehingga mereka tidak salah persepsi apakah seperti transaksi, korban darah dan sebagainya. Namun sebenarnya itu tidaklah seperti yang
disangkakan oleh teman-teman kita Muslim. Soal mengisyaratkan harga, maka harusnya Ustadz Yahya menjawab pertanyaan Saudari Hatun yang mengatakan atau mempertanyakan di Quran Surat At-Taubah 111 yang jelas-jelas menyebutkan transaksi jual beli surga. Nah, itu mungkin harus dijawab oleh Ustadz Yahya dengan lebih detail, karena arti dari surah tersebut bisa saja disalahpahami. Oke, nomor 3, Ustadz Yahya kembali ke kitab Yehezkiel. Menurut pemahaman Ustadz Yahya, bahwa terdapat 2 kategori, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar yang hukumannya adalah maut, mati, sedangkan dosa kecil dapat dihapus dengan pengorbanan atau penumpahan darah. Saya kira ini juga kurang tepat, karena di dalam kekristenan dosa kecil besar itu tetap dosa. Ingat, dosa adalah tidak bisa bersatu dengan kesucian, ya, karena dosa maka hubungan Allah dan manusia terkoyak, terpisah, ya, hilang. Dosa dan kesucian tidak bisa bersatu, ya. Nah, ini harus dipahami oleh beliau, ya, sehingga tidak terjadi salah paham. Nah, nomor 4, Ustadz Yahya kembali mengulas kitab Yehezkiel 18:21-22. Jika seorang anak melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapan Tuhan dengan setia, pasti ia akan hidup. Nah, sebenarnya ini juga sudah dibicarakan oleh Saudari Hatun, cuman hanya Saudari Hatun tidak secara detail menjelaskan. Saudari Hatun hanya mengatakan untuk membaca Yehezkiel dari ayat 21 sampai 32 lengkap. Namun dia tidak menjelaskan konteks ayat tersebut pada waktu zaman Nabi Yehezkiel, ya, yaitu waktu pembuangan orang-orang Israel. Itu sebenarnya ayat ini adalah untuk menjawab dari semacam protes atau semacam keluhan dari orang-orang Yahudi saat itu yang dalam pembuangan, dalam penjajahan dan penindasan bangsa asing. Mereka merasa seperti Allah tidak adil terhadap mereka, ya. Dan saya sudah jelaskan itu. Nah, konteks ini sangat penting, karena tanpa melibatkan konteks ini, maka pemahaman ayat ini akan atau bisa berubah atau berbeda. Nah, nomor 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Ustadz Yahya mengetahui kelemahan manusia. Dia tahu godaan dari setan, dia tahu godaan nafsu atau keinginan, dia tahu tentang semuanya. Dan ketika kita bertobat dan melawan keinginan atau nafsu dan melakukan perbuatan baik, maka Allah akan mengampuni kita, manusia, dan memberikan pahala hadiah berupa kehidupan kekal. Saya kira saya tidak membantah pernyataan ini, cukup masuk akal, ya, menurut pemahaman dari Muslim atau Islam seperti itu. Maka saya akan masuk ke nomor 6. Yesus seperti yang Anda katakan, kata Ustadz Yahya, anak Allah adalah anak Allah dalam pengertian spiritual, bukan fisikal. Allah Tuhan adalah unik, tak mempunyai anak dan diperanakkan. Maka kita adalah ciptaannya dan kita diharuskan mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua jenis dosa dan tulus kepadanya, dan itu yang seharusnya. Saya kira ini juga kurang tepat, karena anak Allah bagi kekristenan adalah gelar. Anak Allah bukan berarti Tuhan beranak atau Allah beranak. Ya, ini juga sering dijadikan semacam joke, ya. Kalau Tuhan beranak, bidannya siapa, ya, seperti itu, ya. Ada seseorang yang mengatakan seperti itu. Nah, sebenarnya orang tersebut tidak memahami anak Allah ini sebenarnya hanya gelar, bukan benar-benar Allah beranak, ya. Ini saya kira harus diluruskan, karena kenapa gelar anak Allah? Karena Yesus adalah firman Allah, ya, kalimatullah yang sangat dekat dengan Allah sejak kekekalan, ya. Semua yang ada di dunia ini atau jagat raya ini diciptakan, dijadikan oleh Dia, oleh Sang Firman, ya, oleh Sang Firman atau kalimatullah ini. Dia sangat dekat dengan Allah, dia bersama-sama dengan Allah, ya, dalam kekekalan. Nah, dan Sang Firman ini diutus oleh Allah menjadi manusia daging, ya, melalui DNA atau melalui DNA Siti Maryam, ya, kedagingan Siti Maryam menjelma menjadi manusia, nuzul dan tajasa,
turun dan menjelma menjadi manusia. Maka gelar sebagai anak Allah ini diberikan kepada Sang Firman yang menjadi manusia. Kalau Anda baca di kitab Injil yang berbahasa Yunani tersebut monogenes anak yang tunggal, artinya benar-benar hanya satu-satunya itu ya, karena memang itu adalah hanya firman Allah, hanya satu-satunya firman Allah atau kalimatullah yang sangat dekat dengan Allah. Jadi anak Allah bukan merupakan sebutan untuk anak Allah yang beranak secara fisik, namun itu sebagai gelar kedekatan Yesus yang sebagai adalah Sang Firman. Ya, jelas. Nah, kemudian nomor 7, keselamatan menurut Yesus, kata Ustadz Yahya di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini ayat juga sering disalahfahami untuk menegaskan bahwa Yesus adalah manusia biasa, ya, artinya Yesus adalah nabi biasa, rasul biasa yang diutus oleh Allah. Nah, sebenarnya kita harus dipahami dulu antara kodrat dan hakikat Yesus, ya. Nah, jadi Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, ya, mengutus firman-Nya menjadi manusia, ya, dalam bentuk fisik atau kedagingan Yesus, ya. Jelas seperti kalau Anda pahami, misalkan analoginya seperti ini, ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini juga sering digunakan oleh teman-teman kita Muslim untuk menegaskan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang lebih kecil daripada Allah Bapa. Nah, ini juga saya kira kurang tepat dan tidak tepat, karena pada waktu Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, Yesus sedang mengatakan kodratnya sebagai manusia yang lebih rendah daripada Bapa. Namun, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ketika Yesus mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, ketika Yesus mengatakan bahwa barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Nah, ini dia sedang mengatakan bahwa Yesus sehakikat dengan Allah Bapa. Sering dilupakan, hanya diambil yang ayat-ayat yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku, namun lupa mengutip Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, Anda harus pelajari dulu, memahami dulu kodrat Yesus dan hakikat Yesus. Ini juga dikatakan di Yohanes 6:29 oleh Ustadz Yahya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia yang telah diutus Allah. Ini juga sama, saya pikir Allah mengutus firman-Nya sendiri, dan ini tidak dipahami dengan baik oleh Ustadz Yahya. Yohanes 12:44, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ini juga Yohanes 12:44. Ustadz Yahya tidak melanjutkan di ayat setelahnya, yaitu Yohanes 12 ayat 45, yang mengatakan bahwa barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan, barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Ya, jelas. Berarti barang siapa melihat Yesus, maka dia melihat Allah yang telah mengutusnya. Nah, ini tidak disertakan oleh Ustadz Yahya, sehingga pemahamannya jadi berbeda. Nah, kemudian di Yohanes 3 ayat 5 juga beliau mengatakan, Matius 5:17-20, Anda bisa baca sendiri. Saya kalau terlalu menjelaskan semua bisa panjang lebar dan mungkin lebih dari setengah jam, ya. Nanti kita bisa bahas di lain waktu. Jika ada pertanyaan, silahkan beri komentar di video ini, di kolom video, maka saya akan jawab, ya, kalau memang ada pertanyaan. Oke, mari kita lanjutkan ke video atau debat selanjutnya. Okay, sorry. So, okay, what we have in here is so far my questions from my opening statement. My questions from my first rebuttal is intentionally being not answered. Yahya,
there were 3 months lockdown and you did not even do any homework to deal with my questions. So let me first answer your questions, and please engage with the passages, with the responses I give it to you. I already answered Ezekiel. I'm sorry that you did not listen, but please do practice the listening skills. Please read it with me, or just write down and follow with me, okay? As I said, for the forgiveness of the sin, okay, blood needs to be shed. For the forgiveness of the sin, blood needs to be shed. So let me first of all give Jesus' sayings, since you went to Gospel of Matthew. Matthew chapter 20, verse 28. He came to give his life as a ransom for many. My blood of covenant, which is poured out for many, for forgiveness of sins. Matthew chapter 26, verse 26 to 28, and then it's same in Mark chapter 14. John chapter 6, I will live forever, and the bread is also which I give for the life, for the world is my flesh. And then let me read another reference for us. Romans chapter 3. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood. Ephesians chapter 1 verse 6. For redemption is through blood of Lord Jesus Christ. And then it goes on and on and on again. And Peter, disciples of Jesus, says, but with his precious blood, as a lamb unblemished and spotless, the blood of Lord Jesus Christ. Fiji, good girl. 1 Peter chapter 2. He himself bore our sins in his body on the cross, for by his wounds we were healed. Jesus Christ was under the no obligation, yet he himself gave himself for us. 1 John chapter 1. The blood of Jesus cleanses us from our sins. Those are the quick references. But let me just express something. While I am waiting questions, answer to my questions, which I asked you a couple of times now. In Christian scripture, actually, there is no big sin or not small sins. Sin is sin, separates us from the God. We don't separate sins as small sins and very big sins. Therefore, for every sin, blood needed to be shed. I gave you the references for that. Please engage with the references I give it to you. As Jesus Christ died on the cross, Jesus Christ gave himself for us. That is not God, is nasty God. That is not God, is not loving or forgiving. God is love and forgive, and he's holy. Therefore, he looked down and there was no one. Therefore, his own arm stepped in. There was no one. Therefore, Messiah stepped in. There was no one. Therefore, sinless, perfect Son of God stepped in. That's what Christian scripture teaches, which you told me, which I will be judged by it. I need to follow what my scripture says, and this is what my scripture says. Can you please answer the questions I brought it to you? I gave you the hadith where Muhammad himself says, your good deeds are not gonna save. Where Muhammad himself says, Allah himself says, for you to be forgiven, you need to follow and obey Muhammad. And also, I give you the ask the questions where, when, and where you are gonna get to heaven. That was my time up. Ya, kita lanjutkan rebuttal yang ketiga dari Saudari Hatun. Mari kita langsung ke nomor 1. Di sini Hatun menegaskan bahwa pernyataan
pertanyaan-pertanyaan Saudari Hatun di awal sama sekali diabaikan dan tak dijawab oleh Ustadz Yahya. Saya sudah memperkirakan sepertinya tidak gampang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kelihatannya memang tidak dijawab dan tidak mau dijawab oleh Ustadz Yahya. Nah, dan Hatun dalam sesi ini masih terus mengejar, namun sepertinya misalkan bisa dijawab pun saya sudah menduga jawabannya not even close atau tidak sedikit pun menyentuh atau mendekati jawaban yang diinginkan oleh Saudari Hatun. Nomor 2 yaitu Hatun menegaskan untuk pengampunan dosa darah harus ditumpahkan. Nah, jelas di sini seperti yang dijelaskan oleh Saudari Hatun sebelumnya, memang untuk pengampunan dosa darah harus ditumpahkan sesuai dengan perjanjian lama. Dan itu merupakan satu penebusan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman-zaman dahulu sejak perjanjian lama. Nah, untuk nomor 3, Matius 20 ayat 28, Yesus berkata, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas. Kemudian nomor 4, Matius 26, 27-28, Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jelas. Kemudian nomor 5, Markus 14 dan 24, Yesus berkata, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Di sini Saudari Hatun menegaskan bahwa inilah perkataan-perkataan langsung dari Yesus yang mengatakan bahwa perjanjian atau penebusan melalui darah, ya. Jadi Saudari Hatun sekali lagi menegaskan kepada Ustadz Yahya bahwa inilah kata-kata yang keluar langsung dari mulut Yesus yang menyatakan korban, darah, penebusan, dan perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nomor 6, Yohanes 6:51, Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jelas. Nomor 7, Yohanes 6:53 ayat 53 dan 54. Maka Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini makan daging dan meminum darahnya bukan arti literal, ya. Jangan diartikan harus makan dagingnya dan darahnya, ya. Artinya percaya kepada penebusan oleh kematiannya di kayu salib, ya, yang tubuhnya hancur, ya, dagingnya terkoyak-koyak, ya, kemudian juga darahnya tercurah sebagai penebusan dosa manusia. Itu artinya. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi jelas. Jadi pernyataan-pernyataan langsung dari mulut Yesus yang menyatakan tentang pengorbanan daging, darah, ya, kemudian pengampunan dosa ditumpahkan bagi banyak orang. Nomor 8, Roma 3:23-25, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Jelas. Di sini dalam Roma sangat-sangat jelas. Kemudian terakhir juga di nomor 9, Efesus 1:6-7, tersebut supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniaikannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Dan juga Anda bisa baca di 1 Petrus 2 dan 1 Yohanes 1 dan ayat
ayat lainnya. Oke teman-teman, kita selesaikan bagian pertama ini, nanti bisa dilanjutkan. Ini belum selesai, nanti ada bagian kedua perdebatan ini, ya saya akan upload lagi. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Silahkan komen di di kolom komentar di video YouTube ini. Jika Anda ingin bertanya atau mengajukan satu pendapat, silahkan tulis dan saya akan berusaha, saya akan sebaik mungkin untuk menjawab dan merespon dari pertanyaan atau opini teman-teman. Oke, terus subscribe di channel ini, tolong share video ini ke teman-teman lain sehingga mereka mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang perbandingan keselamatan antara kekristenan dan Islam. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.